wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini ada saya, Vita Arista Pratiwi, dan rekan saya Kirtia Muda. Saya Muda Anissa. Saya adalah Felasi Mahmud Demi dari Guru Alat Manusia. Saya Opa yang semua. Baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang-bincang dengan seorang guru dari SMA Negeri 15 Semarang. Sudah hadir di sini Bapak Tri Sumadado SPD. Selamat siang. Beliau adalah seorang guru yang sudah mengabdi mengajar selama berapa? Sejak 2018. 2018 berarti kurang lebih sudah lebih ya, 5 tahun lebih. Itu langsung saja kita akan mendengar pandangan sekaligus pengalaman dari Bapak Danu perihal perancangan pembelajaran khususnya pendekatan WFH. Baik, langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Pak Danu, pada tahap yang pertama ini kita akan mengulik tahap pertama dari pendekatan WFH, yaitu tahap W atau where is it going and why. Untuk pertanyaan yang pertama, secara umum, apa tujuan pembelajaran Pak Danu SMA Negeri 15 ini? Terima kasih Miss Vita untuk pertanyaannya. Secara umum tujuan utama pembelajaran saya, khususnya di mata pelajaran bahasa Inggris, itu adalah mampu menumbuhkan rasa percaya diri siswa untuk dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Itu tujuan umum saya, dan bisa menjadi tujuan utama saya juga, yang mana bahasa Inggris ini bagi saya penting sekali, karena dengan kita bisa menguasai bahasa Inggris, kita bisa menguasai apapun yang ada di kehidupan kita. Oh, berarti lebih ke kemampuan berkomunikasi atau communication skill gitu ya? Skill mereka, karena dari beberapa skill bahasa Inggris itu kita lebih, atau saya secara lebih menekan ada di skill speaking. Baik, ya, langsung kita menuju ke pertanyaan kedua di tahap W ini. Dalam Pak Danu mengajar pelajaran bahasa Inggris, tentunya sudah ada target atau tujuan pembelajaran yang buat. Nah, apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan kemampuan peserta Pak Danu? Oke. Tentunya setiap lesson plan-nya, setiap modul atau lesson plan yang kita buat, pasti di situ ada tujuan pembelajarannya, dan tujuan pembelajaran itu tentunya dari beberapa tujuan yang banyak itu harus ada satu ultimate goal-nya, yang mana tujuan utama dari tujuan yang ada yang ditulis itu tujuan utamanya apa, dan itu harus tercapai pada pembelajaran yang kita laksanakan. Dan tercapaiannya ya bisa kita lihat dari penilaian yang kita lakukan, dan dari pemahaman siswa akan materi yang kita bawa. Kemudian di pembelajaran itu ultimate goal-nya apa, dan kita sampaikan ke anak-anak apa tujuan yang akan kita capai, dan bagaimana cara mencapai tujuan itu, sehingga anak-anak bisa tahu, oh berarti hari ini saya mau belajar ini, kemudian nanti hasil akhirnya berarti saya akan bisa begini, dan itu menjadi acuan bahwa suatu tujuan itu tercapai dalam satu tujuan. Berarti apa tujuan pembelajaran yang Pak Danu buat kok akan selalu diusahakan agar tercapai gitu ya? Harus, karena dari situ kan menjadi indikator bahwa pembelajaran kita berhasil. Baik, terima kasih untuk jawaban yang kedua ya dari Pak Danu. Langsung kita menuju ke pertanyaan yang ketiga. Dalam pembelajaran, aspek atau kriteria apa saja yang menjadi acuan Pak Danu dalam mengukur pemahaman siswa? Oke, aspek atau kriteria yang dipakai untuk mengukur pemahaman siswa. Di sini kembali lagi ke tujuan awal. Setiap tujuan pasti kita punya rubrik penilaian. Seperti misal ada di penilaian speaking, berarti di sana ada aspek berbicara, kemudian aspek pronunciation, yang mana tiap-tiap aspek tadi
harus mendapat nilai ya kriteria minimal kita tuh. Jadi ada range-nya antara nilai A, B, C dan seterusnya. Dan di pembelajaran saya usahakan untuk anak-anak itu tidak mendapatkan nilai C. Jadi supaya anak itu bisa mendapatkan nilai di range minimal B, sehingga ada beberapa kriteria penilaian yang mana kita buat kriteria tersebut yang tidak terlalu susah. Kan kita harus sesuaikan juga dengan kondisi siswa. Kalau kriteria kita terlalu tinggi atau ekspektasi kita terlalu tinggi, takutnya malah tidak tergapai kriteria-kriteria yang sudah kita buat atau poin-poin topik yang sudah kita buat. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan kondisi kita. Supaya nilai juga bagus gitu ya bagi respon. Gitu, baik, terima kasih Pak Danu. Sekian pertanyaan dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Miss Agua. Terima kasih Miss Kita. Baik, Pak Danu, kita akan membahas mengenai pembahasan selanjutnya, yaitu dalam part H atau hook, yang mana kita langsung saja kepada pertanyaannya, yaitu berbicara soal keterlibatan siswa, Pak Danu. Siap. Bagaimana cara Pak Danu dalam melibatkan semua siswa untuk terlibat secara aktif di dalam kelas? Oke, keterlibatan siswa itu bisa kita bisa kita lakukan dengan pembentukan project base ya. Sehingga di mana project base tersebut bisa mengelompokkan anak, kita bikin kelompok atau grouping yang mana di kelompok itu akan terjadi sebuah diskusi dan akan melibatkan semua peserta didik dalam satu kelompok. Selanjutnya yaitu bagi sebagian siswa, suatu materi mungkin ada yang merasa terasa sulit, bahkan membosankan. Lalu, bagaimana cara Pak Danu untuk membuat materi pembelajaran tetap menarik dan menggugah semangat belajar siswa? Oke. Membuat pembelajaran menarik itu menjadi sebuah tantangan setiap guru. Apalagi di pembelajaran atau mata pelajaran yang terkesan gampang membuat anak bosan. Nah, di bahasa Inggris itu sendiri, yang mana sebagian besar ini kan karena ini adalah second language atau bahasa asing bagi kita, masyarakat Indonesia. Jadi, anak merasa sudah membatasi dirinya bahwa saya tidak bisa, sehingga ujung-ujungnya malas. Nah, di sini kita sebagai guru harus membuat satu inovasi pembelajaran supaya pembelajaran dirasa tidak membosankan bagi siswa. Dengan cara kalau saya pakai yang sudah pernah saya gunakan, yaitu dengan cara pembelajaran yang kita kolaborasikan dengan permainan-permainan atau games. Yang mana sekarang platform games itu banyak sekali. Kita bisa cari referensi di YouTube, TikTok, atau berbagai macam lini masa yang ada di internet. Kita bisa cari, sehingga dengan kita gunakan games-games tadi, pembelajaran tetap berlangsung materinya. Kemudian anak merasa lebih enjoy tanpa mereka sadari mereka sudah mempelajari bahasa Inggris. Meskipun dengan kemasan games yang menarik, dan kita cari games yang cocok untuk anak-anak utamanya yang di SMA ya, karena kita di SMA. Baik, berarti ada kaitannya dengan pembelajaran berbicara yang siap semua. Betul sekali. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Pak Danu, hal apa yang membuat sebagian siswa sulit atau malas mencoba hal baru? Dan apa yang membuat mereka malu atau enggan untuk bertanya? Oke. Erat sekali kaitannya antara keberanian anak dengan malu tadi. Tentunya yang pertama, tingkat confidence dari anak-anak itu sendiri. Karena dalam berbicara dalam bahasa Inggris itu dibutuhkan satu kepercayaan diri ya. Karena jika anak tersebut tidak percaya diri, mereka akan menganggap bahwa saya tidak bisa, padahal sebenarnya mereka bisa. Banyak case yang kita temukan di sini bahwasanya anak itu sebenarnya sudah tahu jawabannya, anak itu sebenarnya sudah paham akan materinya, tapi dia belum percaya diri untuk menyampaikannya dalam bahasa Inggris. Nah, terkadang kita berikan pancingan untuk raise hand terlebih dahulu. Nah,
dengan resin, kemudian kita bisa berikan solusi. Mungkin kalau belum percaya diri dalam penyampaian dalam bahasa Inggris, bisa di mix antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris seperti itu, sehingga tingkat keberanian dulu yang kita ambil. Nanti kalau anak itu sudah mentalnya sudah berani untuk resin, kemudian mereka akan berani untuk menjawab. Dan tentunya hal seperti ini harus kita harus terus kita terapkan. Dan ada satu lagi, kita bisa menggunakan metode reward, yang mana anak-anak sekarang, jangankan anak-anak tingkat SD atau SMP, anak SMA ini masih banyak sekali yang menginginkan akan reward atau hadiah dari guru ketika dia bisa menjawab pertanyaan, ketika dia bisa maju ke depan. Itu tidak luput dari hadiah-hadiah yang kita berikan, tetapi tetap kita harus mendidik mereka untuk segala sesuatu itu tidak melulu harus dilakukan jika ada rewardnya. Tapi itu bisa jadi salah satu alternatif cara supaya anak itu tidak malas dan bisa secara sukarela memajukan dirinya sendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sangat menarik. Biasanya untuk rewardnya itu dalam bentuk apa? Kalau saya pribadi, kalau pas tidak mau ribet, saya bawa sesuatunya sendiri ke dalam kelas. Entah itu jajan-jajan apa yang kecil-kecil, permen atau sekedar wafer stick atau apa. Tapi ketika saya malas untuk membeli kayak gituan, gak ada waktu, saya cukup membuatkan voucher belanja. Jadi kita punya koperasi di sini, kita bikinkan voucher belanja untuk belanja di koperasi. Jadi satu sisi kita bisa memberdayakan koperasi sekolah, dan satu sisi kita bisa memberikan reward ke anak, dan itu bisa jadi cara yang cukup efektif. Terima kasih, sangat menarik sekali. Selanjutnya akan kami lanjutkan mengenai pembahasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mr. Zuer. Oke. Baik, bagian yang selanjutnya adalah bagian E, yaitu explore, equip, dan experience. Langsung saja ke pertanyaannya, Pak Danu. Siap, Miss. Yang pertama adalah masih tentang keterlibatan siswa. Bagaimana cara Pak Danu agar siswa bisa terlibat aktif menyampaikan ide atau bertanya hal penting dalam pembelajaran? Oke, keterlibatan siswa secara aktif tentunya yang pertama tadi dari project base yang kita lakukan, di sana ada grouping ya. Pada grouping selalu saya bilang bahwa dalam satu grup itu harus punya job desk masing-masing. Jadi nggak ada istilahnya satu yang membuat lainnya sama. Nah, tapi masing-masing dari person yang ada di grup tadi punya job desk masing-masing. Job desknya apa itu mereka yang bagi sendiri. Jadi nggak ada yang istilahnya nggak ada siswa yang nganggur, nggak ada siswa yang menerima hasil jadi atau apa. Jadi mereka bekerja sesuai dengan job desk yang mereka dapatkan di grup, dan tentunya ketika mereka mempresentkan itu di kelas sesuai dengan job desk masing-masing. Jadi di situ siswa akan jadi terlibat secara aktif dalam satu diskusi, dan ujung-ujungnya juga nggak ada siswa yang merasa jobless ya. Jadi mereka punya tanggungan masing-masing. Tapi kalau untuk grupnya itu dibagi oleh guru atau bentuknya seperti itu? Oke, untuk grupnya yang saya pakai tentunya karena kita ada pembelajaran diferensiasi, kemudian kita sudah menerapkan diagnostic test. Nah, satu anak istilahnya ketuanya atau leadernya itu saya pilih mereka-mereka yang excellent ya, atau mereka-mereka yang sekiranya siswa bahasa Inggris terbaik di kelas. Itu kita jadikan leader. Setelah itu baru kita pilihkan anggota-anggotanya. Karena kalau kita tidak pilihkan membernya, bisa jadi nanti mereka hanya ngegrup sesuai dengan circle yang mereka masing-masing. Jadi kita mix sedemikian rupa, yang pasti pembagian dari kelompok itu tentunya sudah sangat seimbang antara siswa yang aktif sekali, kemudian siswa yang terdiam, siswa yang sehingga di situ akan terjadi satu diskusi kelompok atau peer teaching ya, peer teaching dari masing-masing saling bantu betul,
siswa yang memiliki kelebihan kemampuan bahasa Inggris bisa membantu siswa yang skillnya ada di mulutnya dan seterusnya, seperti itu. Sehingga terjadi sebuah pergerakan pengajaran di dalam grup itu. Baik, Pak Danu, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Pak Danu, kegiatan atau tugas seperti apa yang dapat membantu siswa untuk memahami pelajaran secara lebih mendalam? Oke, pembelajaran atau pemahaman mendalam di sini bentuk tugas tentunya seperti yang lagi ngetren di kurikulum sekarang, yaitu project based learning. Di situ dalam grup itu tadi kita usahakan untuk adanya satu penilaian praktek. Ada satu penilaian praktek, ada satu penilaian role play, sehingga anak itu jadi terlibat aktif dan langsung kena ke memori mereka bahwa dia langsung terlibat di dalam project tersebut. Seperti kemarin yang sudah kita pernah buat ya, waktu PPG kemarin, kita punya project pembuatan poster mengenai gaya hidup sehat dan makanan sehat. Dan di situ semua anak terlibat kan dalam hal pembuatan poster, kemudian warnaan, sampai di tahap akhir yaitu penyampaian atau presenting ke teman-teman yang lain. Itu mereka terlibat dan mereka mengena bahwa materi ini kita langsung action membuatnya, kemudian anak langsung menyampaikannya langsung, seperti itu. Sama ketika kita kemarin punya project video prosedur teks, itu kan anak langsung praktek di depan kamera, mereka langsung menyebutkan apa itu prosedur teks yang mereka buat, kemudian ingredients-nya apa aja itu mereka langsung sebutkan secara lisan dalam bahasa Inggris, dan itu saya rasa menjadi pembelajaran yang mendalam bagi mereka ketika mereka langsung mengaplikasikannya ya, langsung mempraktekannya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Danu untuk jawabannya. Untuk bagian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miss Annie. Baik, selanjutnya pertama saya di sini pertanyaannya merujuk pada poin R dan D, yaitu revisi, writing, dan stream 5, dan juga executive and evaluation. Nah, pertanyaan pertama di sini, jadi saya sebagai seorang guru tentunya jadi fasilitator dalam kelas. Nah, sebagai fasilitator ini, bagaimana cara Pak Danu untuk memandu para siswa untuk merecall atau mengingat kembali pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya? Oke, recall itu merupakan satu tahap di pembelajaran pembukaan atau di pendahuluan, di mana kita di situ merecall kembali si pembelajaran kita sebelumnya apa. Dan itu di yang pernah saya lakukan, kita berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian kita bisa kalau untuk memori atau recall yang mengena atau sebuah pembelajaran itu bisa diingat oleh siswa sehingga siswa bisa menyebutkan ulang pengalaman pembelajaran mereka, berarti kita harus membuat pembelajaran sebelumnya itu menarik sehingga anak bisa mengingat atau memahami atau bisa merecall ulang pembelajaran apa yang sudah mereka kerjakan. Seperti mungkin bisa juga ketika pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, itu sudah pernah saya gunakan cara itu dan anak bisa menggabungkan atau mengingat kembali materi yang pertemuan sebelumnya pernah mereka lakukan. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Dalam pembelajaran tentunya pernah ada penilaian waktu atau siswa karya dan siswa. Nah, itu apakah Pak Danu pernah memberikan perbaikan kepada siswa terhadap hasilnya karena memang belum memenuhi kriteria penilaian? Oke, pasti karena kita usahakan harus semua penilaian itu sesuai dengan kriteria minimal kita. Jadi jangan sampai ada nilai-nilai yang di bawah kriteria ketuntasan minimal, sehingga pasti akan ada atau pasti kita memberikan satu perbaikan atas proyek atau pekerjaan yang anak-anak sudah lakukan dan belum sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal, seperti itu. Kayak kemarin yang sudah pernah kita lakukan ketika anak membuat poster, itu kan ada poster-poster yang belum selesai. Nah, daripada kita memberikan nilai yang minimal atau kita memberikan nilai yang kurang, alangkah baiknya untuk
pos tersebut dilanjutkan. Terus sebagai bentuk perbaikan sehingga nilai mereka bisa maksimal. Nah itu biasanya hasilkannya bisa dari atau Oh iya, tentu dengan perbaikan tersebut hasil karya anak jadi lebih baik tentunya. Kemudian hasil karya tersebut bisa bisa menjadi bahan untuk anak mengingat bahwa ternyata setelah kita perbaiki, setelah ada perbaikan nilai bisa meningkat nilainya. Oke. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Setelah pembelajaran tentunya ada yang namanya retrospektif evaluasi. Terus ini bagaimana cara Pak Benu memandu siswa atau membantu siswa untuk menilai diri sendiri terhadap pembelajaran. Penilaiannya maksudnya contohnya apa yang telah mereka kuasai, kemudian apa yang akan mereka capai, dan juga tetap semangat dalam belajar dan juga termotivasi untuk belajar. Oke, terkadang penilaian diri sendiri ini jarang dilakukan. Saya mengakui itu, penilaian diri sendiri ini jarang dilakukan. Tapi saya pernah membuat penilaian diri siswanya itu dengan satu rubrik penilaian. Di situ ada penilaian diri siswa, ada pertanyaan yang bersudut pandang dari mereka sendiri. Misal pertanyaannya seperti ini: saya menguasai materi ini dengan amat sangat jelas. Nanti di sana kita berikan skala jawaban ya atau tidak, seperti itu. Kemudian saya mematuhi segala tata tertib yang berlaku di pembelajaran bahasa Inggris kelas saya, kelasnya Pak Danu, untuk dia jaya atau tidak. Sehingga dari situ mereka bisa tahu bahwa ternyata saya sudah bisa mempelajari ini, saya sudah mampu dalam aspek ini, saya sudah disiplin dalam kelas, seperti itu. Jadi penilaian diri itu penting dan harusnya dilakukan secara kontinu sehingga anak pun bisa tahu bahwa ternyata diri saya itu seperti ini. Gitu. Tadi lebih memakai angket gitu. Lebih pakai angket, betul. Jadi itu lebih jelas nantinya, lebih jelas, lebih kena. Nah, tinggal nanti angketnya kita bentuk yang online atau yang offline atau yang maksudnya paperless atau yang pakai paper. Nanti kita sesuaikan kondisi. Baik. Oke, jadi ini merupakan pertanyaan terakhir dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Rizulita dengan topik Taylor plus Students. Dan sesi kali ini adalah bagian dari pendekatan penyusunan rancangan pembelajaran guru. Dan ini adalah Taylor plus Students, atau namanya perlu menyesuaikan langkah pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang dibuat dengan situasi kelas atau keadaan siswa yang diampu dalam aksi. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara Pak Doni menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dari belajar, pengetahuan dan minat siswa sambil tetap fokus pada yang dilihat. Oke, gaya belajar, kemudian minat siswa, semuanya itu bisa kita berikan diagnostic test. Jadi di diagnostic test itu ada dua, yang kognitif dan non kognitif. Jadi untuk yang kognitif kita bisa berikan diagnostic test sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang non kognitif kita bisa berikan beberapa pertanyaan yang di luar dari tujuan pembelajaran kita untuk mengetahui bagaimana gaya belajar siswa, kemudian bagaimana mengetahui siswa ini ada di poin apa, kesukaannya di bagian mana, itu ada di non kognitifnya. Jika nanti kita gabungkan antara diagnostik yang non kognitif dan kognitif, sehingga terbentuk satu formula untuk pengajaran siswa di aspek yang tadi, supaya kita bisa mengetahui karakter apa yang kemudian bisa kita groupingkan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Gitu. Jadi ketika kita sudah ketahui ini grup dengan gaya belajar kinestetik, ini grup dengan gaya belajar auditori. Nah, ini kita pisahkan, tapi kita punya satu tujuan yang sama. Jika nanti istilahnya tujuannya sama, tapi kita menggunakan transportasi yang beda-beda. Gitu. Tujuan satu sama, tapi cara mencapai tujuan itu yang beda-beda. Dalam proses gue,
Itu kan aja kemudian kan orang pikir dulu itu kayak itu aja. Terus dalam kelas, saya kalau ada yang bahkan Lanjut matematik sendiri atau kelas yang terakhir yang lolos ya Indonesia kan. Dan bukan ini. Bagaimana cara menyesuaikan pembelajaran apa cara mengajar dan tetap menghasilkan siswa dapat ganti katakan Oke, atas beberapa masalah yang terjadi ya, tentunya pasti ada. Apalagi ini musim hujan nih sering mati lampu gitu. Sebagai guru yang profesional, kita bentuk satu sisi diri kita yang mana kita harus punya sisi tanggap cepat. Tanggap cepat di sini kita artikan, misal kita tidak merencanakan sesuatu tanpa kita sadari, kita harus langsung tanggap atas sesuatu yang terjadi. Kita harus punya plan-plan yang lain. Misal plan A ini, plan A kita akan presentasi menggunakan LCD. Ketika tiba-tiba listrik mati, kan tidak terus presentasi berhenti. Nah, kita harus secara cepat punya plan B. Plan B-nya seperti apa? Ya berarti kan plan B-nya kita harus menggunakan media yang tanpa listrik. LCD otomatis tidak akan bisa nyala. Nah, plan B-nya seperti apa? Kita bisa menggunakan HP gitu. Ya kan? Kita bisa langsung share materi dari PowerPoint yang akan dipresentasikan ke HP masing-masing member, plus ke HP kita sebagai guru, sehingga kita bisa mengecek dan tentunya ke grup anak juga, sehingga anak-anak yang lain sebagai peserta yang ada di kelas bisa melihat apa yang dipresentasikan oleh kelompok yang di kelas. Jadi tanggap cepat itu dibutuhkan, terus kemudian harus solutif, sehingga masalah-masalah yang terjadi secara tidak sengaja atau tidak langsung tadi bisa langsung kita antisipasi dengan cara-cara yang lebih efektif dan tentunya cara-cara yang aman untuk keberlangsungan pembelajaran tanpa meninggalkan pembelajaran. Jadi, sebagai guru itu mau nggak mau kita lagi soal seperti kita mengelola studio itu. Betul. Tentu kita harus punya apa sih ini nanti masalah terpahitnya, kemudian apa nih yang akan terjadi, sehingga kita langsung punya solusi, dan solusi itu akan sangat membantu kita di dalam kelas. Kita ada anak yang rame, nah solusinya apa? Saya rasa kita sebagai guru punya solusi beda-beda ya. Kita bisa, anak-anak yang rame tadi bisa kita pegang, kita bisa istilahnya kita bisa berikan lain, sehingga anak itu bisa sibuk dengan pekerjaannya tanpa dia harus mengganggu teman yang lain. Profesi selanjutnya yaitu pidato atau organize akan dilanjutkan oleh ministerial. Baik, sekarang kita akan menunjukkan pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang organize. Langsung Iya, betul. Pertanyaan yang pertama, atau kegiatan atau cara belajar yang menurut ini paling efektif dan siswa bagaimana kami pembelajaran. Oke, pembelajaran menurut saya yang paling efektif yaitu pembelajaran dengan praktek langsung. Karena pembelajaran dengan praktek langsung, anak akan mendapatkan pengalaman langsung di situ, kemudian akan mengena ke pikiran mereka, akan termemori tentunya dengan cepat, dan ketika kita langsung melakukan action atau langsung praktek, itu menjadi membekas ya di pikiran mereka, sehingga bisa dikatakan bahwa pembelajaran itu bisa efektif untuk kita lakukan dan kena ke memori mereka, dan tentunya long lasting, sehingga mereka tidak akan lupa atas pengalaman pembelajaran yang mereka dapat dengan cara praktek langsung. Itu sudah. Yang kedua yaitu bagaimana cara praktik itu untuk mengatur dan membuat pengajaran dan pembelajaran supaya siswa lebih terlibat pada belajar secara aktif. Oke, mengurutkan pembelajaran ya, tentunya di pembelajaran yang kita lakukan itu kan ada beberapa step ada di step pendahuluan, kemudian ada di step
kegiatan inti dan ditutup dengan step foto. Nah, di situ organisasinya harus jelas, stepnya harus runtut dari awal sampai akhir, sehingga tidak ada step yang terlewati atau yang harusnya ada di akhir tapi sudah kita keluarkan di awal seperti itu. Sehingga baiknya memang runtut dari awal sampai akhir, dari mulai pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Dan perlu diingat lagi nih, ketika kita memberikan satu pembelajaran, tentunya kita juga harus pikirkan mengenai tingkat kesulitan dari soal atau dari materi yang kita berikan. Kita awali dulu dari tingkat kesulitan yang rendah, kemudian sedang dan tinggi. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran mengenai teks, naratif teks, jangan langsung di pembelajaran pertama atau di kegiatan pertemuan pertama langsung kita menyuruh anak untuk membuat teks naratif kemudian mempresentasikannya. Itu satu hal yang menurut saya tidak lazim dan tidak baik untuk dilakukan, karena itu langsung ke tingkat kesulitan tinggi. Create teks itu nggak mudah bagi anak. Bahkan kita saja kalau disuruh membuat teks pasti susah. Ya, jadi awali dulu dari pengetahuan basicnya dulu. Misal apa itu naratif, kemudian apa social functionnya, strukturnya apa, language feature-nya apa. Itu kan ada tingkatannya tuh. Bagian language feature aja bisa dipecah jadi banyak kan. Kita bisa menganalisa tensesnya, kemudian kita gramatikal ada di situ semua. Nah, jadi dari tingkatan awal menganalisa, kemudian mereka menentukan tujuan teks, kemudian mereka bisa menentukan mana sih orientation, mana sih complication-nya di bagian mana, dan mana resolution-nya. Nah, itu kan menganalisa struktur itu juga masuk dalam tahap awal. Sehingga nanti di ultimate goal-nya, yaitu create atau write subtext seperti itu, mereka sudah paham bahwa pengetahuan awalnya mereka sudah tahu mengenai tujuan teksnya itu apa. Kemudian kalau mau buat naratif itu struktur teksnya apa, mereka jadi tahu. Tapi kan kalau kita langsung menyuruh anak untuk oke, anak-anak sekarang kita akan membuat satu teks naratif. Mereka nggak tahu teks naratif itu strukturnya apa aja ya. Mereka asal buat. Yang ada malah nanti mereka menggunakan bantuan AI, mereka bisa googling dan lain-lain. Nah, itu tidak akan bermakna pembelajaran seperti ini. Sehingga kita harus awali dari step-step yang urut dan runtut, dari mulai tingkat kesulitan sampai dengan tadi level pendahuluan, isi dan penutup. Terima kasih banyak Guru atas kesediaan dan waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan beruntung pada kami para. Sama-sama. Baik, terima kasih. Demikian wawancara kami dengan ini. Terima kasih banyak atas perhatian dari para pendengar dan penonton. Semoga wawancara yang telah kami lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.